Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang harus kamu lakukan jika masih ingin mantan kembali kepadamu. Ya, jadi sesungguhnya kita adalah orang yang paling tahu ya, mantan itu karakter, sifat, keinginannya, cita-citanya seperti apa. Ya, ketika mantan pergi, ketika mantan melirik orang ketiga, ketika mantan berkhianat dari kita, ya, tentu kita juga tahu siapa orang ketiga yang saat ini bersama dengan mantan. Kita tahu persis apa yang mantan inginkan dari orang ketiga tadi. Apa yang membuat mantan jatuh cinta kepada orang ketiga dan kemudian melupakan kita. Ya. Nah, kalau kemudian mantan minta berpisah, tetapi bukan karena orang ketiga, kita juga tahu kenapa sampai dia meminta untuk berpisah. Ya. Coba kita ingat-ingat. Apa hal yang paling sering menyebabkan kita bertengkar dengan dia? Misal persoalan uang, ya. Kalau suami istri itu, misal pendapatan yang terus menurun, sementara kebutuhan harian dan seterusnya terus meningkat. Nah, itu menyebabkan terjadinya pertengkaran setiap hari. Ya tidak? Atau kalau kemudian belum menikah, ya, kita paling sering tuh mendengarkan mantan selalu kalau bercerita atau ngobrol itu menyampaikan cita-citanya, mimpi-mimpinya yang tidak jauh-jauh dari pengen punya rumah mewah, pengen punya rumah yang lantainya 2, pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Sekurang-kurangnya kalau tidak ada kolam renang, ada kolam ikannya. Pengen jalan-jalan ke Eropa, merasakan musim salju di Eropa. Ya, kan selalu begitu. Nah, kita jadi paling tahu kan apa yang paling mantan inginkan. Ya, nah ketika kita sekarang memahami, oh ternyata yang mantan inginkan itu adalah hidup yang mewah, hidup yang enak, kemudian uang yang banyak, dan seterusnya. Kita sadari betul itu. Kita masih berharap dia kembali kepada kita, kan? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, ketika kita berdiam diri, kita mengeluh, kita bersedih, kita tidak pernah mandi, tidak pernah keluar dari kamar kita, makan pun tidak berselera, tiap malam begadang, akhirnya yang rugi siapa? Kan diri kita sendiri. Kita jadi kurus kering, ya, kemudian jadi penyakitan, dan apakah mantan mau kembali kepada kita ketika kita penyakitan, tidak punya apa-apa? Kan tidak. Wong kita masih ganteng-gantengnya atau cantik-cantiknya, punya duit juga walaupun tidak banyak-banyak banget, dia tetap berpaling kan. Apalagi ketika kita tidak punya apa-apa, kemudian juga penyakitan dan seterusnya tadi. Ya, karena cinta itu bilang I love you dalam keadaan pasangannya
sehat walafiat, itu gampang. Tetapi tetap mengatakan mencintai, setia mendampingi pasangannya sampai kapanpun ketika pasangannya mulai sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit, itu cinta yang paling berat. Tidak banyak orang yang bisa sukses, ya, melampaui ujian ketika pasangannya mulai sakit-sakitan, tidak punya apa-apa. Ya. Jadi kalau sehat kesana kemari cuman jalan, piknik, makan-makan dan seterusnya, banyak orang bisa. Tapi ketika sudah mulai sakit, semuanya menghindar. Nah, karena itu kalau kita pengen tetap mantan kembali kepada kita, yang harus kita lakukan, nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah, jadi ya, yang harus segera kita lakukan, ya, kita harus bangkit. Jaga kesehatan baik-baik, karena itu modal. Kalau sehat, kita bisa kerja. Kalau sehat, kita bisa kuliah. Kalau sehat, kita tidak akan merepotkan siapapun, kan? Kemudian, mulai bekerja dari hal-hal yang sederhana saja. Ya, kalaupun belum bisa menghasilkan income, paling tidak kita tidak diam saja. Ya, karena rezeki itu akan datang ketika kita berusaha, tidak ketika kita diam saja. Ya, jadi seiring perjalanan waktu kita akan menemukan tuh apa yang bisa kita kerjakan dan bisa menjadi sumber rezeki bagi diri kita. Ya, karena apa? Karena kalaupun mantan kembali kepada kita saat ini, dan ternyata kita tidak punya apa-apa, dia cuma akan kembali untuk pergi lagi. Ya, kan kita berharap kalau dia kembali, ya kembali selamanya. Dan itu kita tahu persis apa yang kita butuhkan untuk membuat dia selalu bersama kita. Kita harus punya modal, ya, untuk memenuhi semua keinginan, harapan, cita-cita, dan mimpi-mimpinya. Nah, karena itu, mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, yang bisa kita kerjakan, yang kita punya pengalaman, yang kita punya pengetahuan untuk itu. Ya, mengerjakan, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik. Di dalam kitab Jawabul Kafi dijelaskan, wa nafsuka in ashqalatha bil haqqi wa ilastaqlatka bi batili. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi ketika kita setiap hari merenung, cuman bersedih, kemudian tidur, itu kan hal-hal yang sia-sia. Ketika kita mulai melakukan sesuatu, kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, disitulah rezeki akan mulai bergerak untuk datang kepada kita. Ya, insya Allah ketika kita mau berusaha, maka Allah akan berikan jalan bagi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.